Halo semuanya, kita semua dari kelompok 6. Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita masuk untuk menjelaskan materinya. Di sini saya sebagai ketua kelompok, nama saya Hezron Solo Kumani. Saya Firman Febrian. Saya Iwayan Edi Senaka. Saya Mujadid Subian. Saya Farid Pradita Ahmad. Saya Muhammad Aditya Wardani. Saya Igede Patayasa. Jadi, perkenalkan, nama saya Firman Febrian yang akan menjelaskan bagian mikroskop. Jadi mikroskop adalah alat untuk melihat benda yang sangat kecil atau bisa dikatakan makhluk mikroskopik, alias makhluk yang sangat-sangat amat kecil. Nah, mikroskop ini memiliki beberapa bagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada bagian optik. Bagian optik ini terdiri dari lensa okuler, yang kedua lensa objektif, yang ketiga diafragma, dan selanjutnya adalah reflektor. Jadi bagian optik ini adalah bagian yang terbuat dari lensa atau kaca. Jadi fungsinya adalah yang terkait dengan pencahayaan. Yang kedua ada bagian mekanis. Bagian mekanis ini adalah bagian yang tidak mengandung kaca atau cermin sekalipun. Sama sekali tidak ada kaca. Nah, bagian ini terdiri dari mikrometer, makrometer, lalu ada lengan mikroskop, yang kedua kaki mikroskop, dan itu saja. Selanjutnya ada jenis-jenis mikroskop. Yang pertama ada mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya ini yang menggunakan satu lensa okuler dan dapat memperbesar suatu objek mikroskopis dengan bantuan cahaya. Yang kedua ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini menggunakan batas elektron untuk memperbesar suatu objek hingga jutaan kali yang memungkinkan kita melihat suatu benda dengan skala nanometer. Sekian. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang mitokondria. Mitokondria merupakan benda-benda bulat atau bentuk batang yang ukurannya berkisar 0,2 sampai 5 inci. Fungsi dari mitokondria adalah menghasilkan energi. Sel yang memiliki energi lebih besar biasanya memiliki mitokondria lebih banyak. Misalnya sel hati yang memiliki lebih dari 1000 mitokondria. Mitokondria dapat ditemukan di hampir semua sel eukariotik atau berada pada dalam sel manusia, hewan maupun tumbuhan. Sekian. Saya Yasa akan menjelaskan secara singkat mengenai ribosom. Ribosom merupakan organel berbentuk butiran-butiran yang tersusun atas RNA dan protein. Ribosom yang menyatu dengan retikum endoplasma berfungsi untuk menyintesiskan protein-protein agar dapat kemudian disekresikan keluar sel. Sedangkan retikum endoplasma bebas berfungsi untuk menyintesiskan protein agar kemudian dapat digunakan oleh sel itu sendiri. Saya menjadi Subian ingin menjelaskan tentang retikulum endoplasma atau bisa disingkat dengan RE. RE adalah penghubung membran inti, ribosom, dan bagian Golgi yang membentuk atom pipih yang sebagiannya memenuhi sitoplasma. Macam-macam RE ada RH dan RK. RH singkatan dari retikulum endoplasma halus. RH adalah RE yang tidak terdapat ribosom padanya. Letaknya jauh dari membran inti. Fungsi RH adalah tempat sintesis lemak untuk hormon, metabolisme karbohidrat, dan menyimpan kalsium. Sedangkan RK singkatan dari retikulum endoplasma kasar. RK adalah RE yang terdapat ribosom padanya. Letaknya kebanyakan dekat dengan membran inti. Fungsi RK adalah untuk sintesis protein bersama ribosom yang akan dipergunakan di membran atau di luar sel. Saya Muhammad Aditya Wardani akan menjelaskan tentang plastisida. Plastisida merupakan organel tumbuhan yang mengandung pigmen dan dipengaruhi oleh cahaya. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu kromoplas. Kromoplas mengandung klorofil DNA dan RNA yang dapat ditemukan pada ganggang. Yang kedua ada pleioplas, mengandung glukosatin yang dapat ditemukan pada ganggang coklat. Yang ketiga rhodoplas, mengandung phycoerythrin yang berwarna merah dan menyerap cahaya, dapat ditemukan pada ganggang merah. Dan jenis keduanya bernama leukoplas atau tidak berwarna. Yang pertama ada amiloplas untuk menyimpan amilo, yang kedua ada eleoplas untuk menyimpan lemak dan minyak, ditemukan pada biji.
Yang ketiga ada proteinoplas yang berfungsi untuk menyimpan protein dan terdapat pada biji dan tilakoid. Fari Pradita Ahmad, bagian saya yaitu dinding sel. Dinding sel merupakan organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan berupa lapisan rangkap di luar selaput plasma. Tersusun atas dua bagian yaitu dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Terdapat lapisan tengah middle lamelia di antara dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Lapisan tengah tersusun atas poliskandrida yang menyerupai jeli pektin. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi untuk sel agar tetap stabil. Contohnya seperti ini. Yang pertama itu lemia tengah, yang kedua dinding sel primer, yang ketiga dinding sel sekunder, yang ketiga pektin selulosa, yang keempat kemi selulosa, yang kelima protein. Dah.